NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta Ziggy Mania dimanapun Anda berada. Kamis 10 Juni 2021 kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang kita cintai. Baik sahabat, inilah situasi dan kondisi di sirkuit MotoGP di siang hari ini. Dan ini adalah merupakan trek lurus sepanjang 700 meter, di mana di sini sedang dilakukan pemasangan atau persiapan untuk pemasangan pit wall ya. Nah seperti ini sahabat, di area trek lurus sepanjang 700 meter. Sementara di depan adalah merupakan area pembangunan pedok yang sudah mulai dikerjakan. Informasi bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki bahwa sirkuit Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan terowongan atau tunnel, yaitu tunnel yang pertama dan tunnel yang kedua. Sementara yang di depan ini adalah merupakan tunnel yang pertama yang panjangnya 65,57 meter, kemudian lebar 12 meter dan ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Dan kita lihat bersama di sini sedang dilakukan pemasangan begisting untuk pembuatan pagar pembatas antara trek dengan lorong ya, dengan tunnel. Jadi ini adalah merupakan tembok pengaman. Kemudian kita lihat juga di sebelah kiri di sini sudah dilakukan pemasangan dan pengecoran. Yang hari kemarin dilakukan pemasangan dan pengecoran untuk dinding antara tunnel atau terowongan tunnel, pengaman tunnel dengan lintasan. Sementara di depan ini adalah merupakan pembuatan badan jalan yang nantinya jalan ini akan menghubungkan antara terowongan dengan jalan yang menuju luar sirkuit, terutama jalan yang langsung terhubung dengan bandara yang sekarang sedang dilakukan pengerjaan. Nah seperti ini sahabat, di tunnel yang pertama untuk airnya masih saja belum surut karena memang sistem pompanya masih belum berjalan atau belum berfungsi ya, masih dalam tahap pengerjaan. Sementara di samping kanan inner line di sini sedang dilakukan pemasangan pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Nah seperti ini di ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian di sini masih ada pengerjaan untuk pengoneksian drainase yang memotong lintasan di tikungan yang pertama, dan drainase ini nanti akan terhubung dengan drainase yang ada di tikungan kedua, ketiga, keempat, dan juga langsung akan menuju ke tikungan yang ke-11 dan 13. Baik, sementara di depan ini adalah merupakan area run off yang sudah lebih dulu di aspal beberapa hari sahabat ya. Kemudian akan bergeser ke sebelah kiri, dan ini adalah merupakan pengerjaan untuk pembuatan pondasi tribun VIP. Nah disinilah nanti tribun VIP akan dibangun. Sementara di tikungan yang pertama di sebelah kiri di sini kita lihat ada ban yang sudah mulai dipasang sahabat di samping concrete barrier. Kemudian untuk area pengaspalan di sebelah kanan inner line atau outer line di sini sudah dilakukan 2 hari ke belakang. Kemudian di sini ada pemasangan untuk concrete barrier, di mana ada kren di sini dan juga ada mobil pengangkut besi atau pengangkut pagar yang akan dipasang di concrete barrier. Dan perlu diketahui bahwa pagar ini adalah impor ya, namun untuk betonnya yang ke bawahnya itu adalah produk dalam negeri. Baik sahabat, kita akan melihat ke tikungan yang kedua, di mana di sini masih ada pengoneksian sistem drainase yang masih belum dilakukan pengerjaan, dan untuk penanaman rumputnya masih terhalang oleh drainase yang masih belum dilakukan pengerjaan. Sementara untuk pemasangan pagar antara pembatas tribun dengan lintasan sudah cukup panjang di sini. Kemudian juga untuk area drainasenya sudah cukup bagus di sini, hanya tinggal penyambungan di bagian tikungan yang keempat di sebelah kanan di sini ya. Nah di sini ini adalah merupakan drainase induk atau drainase yang sangat besar yang memotong lintasan di tikungan yang keempat.
Sementara untuk sebelah kanan ini adalah merupakan jalan yang nanti akan menghubungkan tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua yang berada di tikungan ke-7 dan juga di tikungan yang ke-8. Jadi untuk pengerjaan di bagian sebelah kanan tikungan yang keempat cukup sibuk sekali sahabat. Kemudian kita akan langsung bergeser dan melihat di tikungan yang ke-5. Di sini tidak ada pengerjaan lain kecuali pengerjaan untuk penanaman rumput, dan kemudian di sebelah kiri masih terfokus untuk penyempurnaan dan penyelesaian sistem drainase. Namun kita lihat juga di sini untuk pemasangan konkrit barrier di sini sudah panjang sekali ya, sudah sangat panjang. Dan kemudian kita lihat di sini masih dilakukan pengerjaan untuk pemasangan bagisting untuk penyambungan sistem drainase. Dan di sini juga masih ada penyelesaian sistem drainase yang berada di tikungan yang ke-5. Kemudian kita lihat di sini untuk pagar pembatas antara tribun dengan lintasan sudah cukup panjang. Kemudian untuk bagian outer line pemasangan konkrit barrier di sini terus dilakukan. Bagi sahabat semua yang ingin mengetahui tentang pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika, bisa dilihat di video-video sebelumnya yang menerangkan bahwa panjang lintasan dan kemudian juga lebar main track dan yang berhubungan dengan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun demikian tidak ada salahnya jika saya kembali memberikan informasi bahwa untuk lebar main track ya atau track yang utama adalah 15 meter, kemudian ada outer line dan juga inner line atau sering kita menyebutnya dengan service road bagian luar atau bagian dalam, dan masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Sementara yang kita lihat di sini adalah pembuatan terowongan yang berada di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8, di mana terowongan ini panjangnya 117,77 meter, kemudian lebar dan tingginya masih sama seperti tunnel yang ke-1 yaitu 12 meter untuk lebar dan juga ketinggiannya 7 meter. Kemudian kita lihat di sini untuk tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10 sahabat. Di sini untuk area run off-nya sudah dilakukan pengaspalan beberapa minggu ke belakang. Kemudian juga di sini masih penyempurnaan untuk pemasangan area gravel atau pengurugan area gravel, dan sudah cukup lumayan banyak di sini dan hampir penuh ya. Kemudian di sebelah kiri di bagian outer line di sini masih belum dilakukan pengerjaan kembali untuk penempatan atau pemasangan konkrit barrier. Dan kita lihat di sini ada beberapa alat pengaspalan yang berada di sebelah kiri tikungan yang ke-10. Kemudian juga di sini di area gravel di tikungan yang ke-10 masih ada alat grader yang sedang melakukan perataan di bagian area gravel. Nah, seperti inilah sahabat untuk area gravel di tikungan yang 10. Di sebelah kanan masih hitam, itu adalah merupakan penghamparan biotek yang masih belum ditimbun oleh kerikil-kerikil halus. Kemudian di sebelah kiri di sini ada pengerjaan untuk pengurugan bagian kiri outer line di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Dan kemudian di sini pun juga ada alat pengaspalan finisher ya, yang kemungkinan besar akan melakukan pengaspalan di bagian run off menyambung dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Kemudian di sini kita lihat juga ada penghamparan biotek yang masih belum dihamparkan karena memang belum penuh sepertinya, atau belum ada pengerjaan kembali. Namun di sirkuit Mandalika hari ini dan hari kemarin dan beberapa hari ke belakang cukup sibuk sekali ya untuk pengerjaan-pengerjaan di seluruh bagian yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika, terutama untuk penyempurnaan gravel, kemudian juga untuk pemasangan dan juga untuk pengoneksian drainase, baik drainase wisbeton maupun drainase yang menyambung antara drainase auraton menuju drainase buangan. Kemudian untuk sebelah kanan di sini tikungan yang ke-13 sahabat, untuk area curbnya masih belum dilakukan pengerjaan. Namun untuk penghamparan biotek di sini sudah cukup luas, dan di sebelah kanan di sini adalah inner line yang sudah mulai dikerjakan untuk penghamparan dan kemudian nanti akan diratakan dan juga dipadatkan, lalu langsung dilakukan frame coating dan langsung dilakukan pengaspalan.
Kemudian untuk sebelah kanan di bagian tikungan ke-13 di sini untuk area run off sahabat masih belum dilakukan pengerjaan, dan di tikungan ke-14 sebelah kanan juga di sini ada pengerjaan untuk pemasangan drainase yang menyambung dari drainase hauratan menuju drainase buangan. Sementara di sebelah kiri tikungan ke-14 biotek sudah mulai dihamparkan namun belum dilakukan pengurugan oleh kerikil-kerikil halus. Kemudian untuk tikungan yang ke-15 sahabat di sini di area gravelnya sudah cukup lumayan lebar untuk penghamparan biotek, namun masih belum dilakukan penghamparan dan perataan oleh kerikil-kerikil halus, namun kerikil-kerikilnya sudah nampak ya bertumpuk atau menggunung di sini di area di atas biotek. Kemudian di sini masih ada pengerjaan untuk pengoneksian sistem drainase di tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Sementara di sini juga ada finisher yang sedang melakukan perataan di bagian outer line tikungan ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Dan untuk sistem drainase juga di sini masih banyak yang masih belum disambung. Kemudian untuk area gravel di sini sudah cukup panjang sekali dan lebar sekali sahabat yang sudah dilakukan penghamparan, dan di sebelah kirinya juga di sini bagian outer line sudah dilakukan pengerjaan, dan kita lihat ada vibrating roller ya yang sedang melakukan pemadatan di area tikungan yang ke-16 di sebelah kiri. Baik sahabat, demikianlah video yang bisa saya sampaikan dan video yang bisa saya berikan, juga narasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi bagi sahabat semua. Atas kekurangan dan kelebihannya, juga kekeliruan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Dan nanti seperti biasa kita akan melihat hasil capaian di hari ini di sore hari. Tentunya biasanya kita suka upload malam ya. Demikianlah sahabat, akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.